Dua dokumen. Oke, Bapak Ibu, mari kita membuka hari ini, kita membuka Roma 12 ayat 15 dan 1 Korintus 12 ayat 26. Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Judulnya empati gitu, atau membangun empati. Kalau nggak ada ya udah. Roma 12 ayat 15. Kita akan baca terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, Roma 12 ayat 15, kemudian nanti 1 Korintus 12 ayat 26. 1 Korintus 12 ayat 26. Kita baca Roma 12 ayat 15 terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 26. Kita persiapkan 1 Korintus 12 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2 ya. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bapak Ibu, dalam membangun hubungan dengan penuh kasih antar manusia, di dalam gereja, di kantor, di toko, atau di rumah, empati adalah hal yang paling penting. Empati adalah keterampilan yang paling penting. Pentingnya empati sama dengan Bapak Ibu bisa menghitung dan menjumlahkan produk di toko. Sepenting itu. Nggak mungkin bisa buka toko kalau nggak bisa melakukan pertambahan dan penjumlahan. Kalau nggak, bagaimana kita tahu rugi atau untung? Kita harus belajar bagaimana menyetok barang di dalam toko. Kalau di dalam kantor kita, ya tergantung pekerjaan kita, perlu ada keterampilan dasar yang mutlak diperlukan kalau pengen bekerja di tempat itu atau melakukan sesuatu. Dalam berelasi, waktu kita punya hubungan, empati itu sangat penting. Nah, dan jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, istri masuk ke rumah dengan wajah yang lelah, menaruh tas di sofa, dia habis pulang kerja. Kemudian suaminya asik menonton televisi. Kemudian istrinya ngomong, aduh hari ini berat banget ya di kantor ya. Dimarahin bos, dituntut-tuntut karena proyek kami terlambat. Aku bahkan hampir nggak sempat makan siang. Suaminya melihat ke istri, suaminya bukan melihat ke istri, masih memandang layar kacanya dan TV-nya. Terus suaminya ngomong gini, biasalah, kan namanya pekerjaan, mungkin kamu perlu manajemen waktu yang lebih baik. Ibu-ibu kalau kita lagi sharing kayak begitu, apakah itu jawaban yang mau didengar dari suami? Tidak. Dia pengen kita duduk, dia tanya, oh emang ada apa di sana? Kenapa? Capek ya? Mau makan? Walaupun nggak harus sampai seperti itu, tapi kita pengen diperhatikan. Kita pengen diperhatikan. Anak membuka pintu rumah perlahan, mendekati ibunya sedang memasak di dapur. Wajah anak ini terlihat dengan penuh khawatir atau cemas karena dia barusan terima rapor. Mamanya belum lihat isi rapornya. Terus anaknya ngomong, "Ma, nilaiku jelek di matematika. Aku dapat nilai jelek di matematika. Aku udah belajar, tapi tetap aja sulit." Ibunya noleh. Masih makanya udah dibilang berusaha belajar dari kemarin. Aduh, kamu gimana sih? Gampang ya ngomongnya. Dia nggak lihat muka anaknya lagi sedih dan lagi pengen ngomong. Ma, aku sudah berusaha belajar. Ingat kalimat kuncinya, aku sudah berusaha belajar, nilaiku tetap jelek. Emaknya mikir apa? Sudah punya konsep, anak ini malas belajar. Jadi apa yang dibilang katakan sudah belajar, bagi dia itu omong kosong. Oh emang kenapa dek? Bentar ya, waktu mama selesaiin masakan dulu, nanti kita ngobrol. Enggak. Kita anggap lalu. Ini terjadi dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Nggak ada empati. Saat seseorang capek, kita nggak merespons. Saat orang seneng, kita nggak merespons. Kita sebagai suami senang dapat proyek tambahan. Pemasukannya lumayan lah ya, dapat mungkin cuma beberapa ratus ribu gitu. Udah seneng namanya. Mi dapat nih 200.000 ekstra dari proyek ekstra. Lah segitu doang. Suaminya seneng ya Bapak Ibu ya. Istrinya nggak bisa berempati. Oh ya 200.000 bagus dong. Ya 200.000 daripada penghasilan sebulan 2 juta ya pengeluaran 2 juta ya kurang memang.
Tapi si istri tidak bisa bersukacita dengan suami yang mendapatkan proyek tambahan 200.000 karena bersukacita. Mi, gua dapat ikan. Terus kita ngomongnya apa? Ikannya kecil ya amat ya, emang bisa digoreng. Nggak ada empati, suaminya lagi bersukacita mendapatkan ikan. Kita sebagai istri senang habis nonton Bapak Ibu, nonton dracin atau drakor atau drain kalau zaman dulu, atau telenovela kalau zaman SMP saya telenovela ya. Maria, gitu loh. Saya masih ingat banget itu gara-gara mama saya sering nonton. Gitu. Lagunya masih terngiang-ngiang. Terus habis itu endingnya kan kalau telenovela itu kan endingnya itu diputer-puter ya, kayak isi bolak-balik isi perut ya. Endingnya kita nggak tahu. Terus istri lagi pengen cerita, wih ini seru banget, tahu nggak si Jose itu ya bla 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 bla. Terus suaminya ngerespon, apaan sih, masih ada kerjaan nanti dulu. Istri lagi senang cerita, kita pun nggak paham, tapi kita matiin perasaannya. Nah, Bapak Ibu jadi bisa melihat bagaimana seperti yang kita sudah bahas di dalam konsep Relate Strong kemarin ya, itu menjadi proses lingkaran setan. Kemudian istri kita mau cerita lagi nggak? Nggak akan mau cerita lagi dia. Suami kita mau cerita lagi nggak? Nggak akan mau cerita lagi dia. Anak kita, mengapa mungkin anak remaja sudah tidak mau cerita lagi kepada kita? Karena kita merespons tanpa empatik. Terus, Dek, kok nggak cerita lagi sama mama? Ya beda ya anak-anak sekarang udah SMP, SMA, udah terjun. Cuman karena aneh Bapak Ibu, karena kalau saya melihat beberapa keluarga yang sangat baik, anak-anak itu masih cerita, tapi bapak dan ibunya masih memberikan space terus kayak, bentar, oh berarti masih bisa ya? Saya pikir memang semua anak remaja kayak begitu. Semua anak remaja memang nggak mau cerita ke orang tuanya, tapi rupanya salah. Karena bapak emaknya merespon tanpa empati. Nah jadi Bapak Ibu ini semua terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga empati itu merupakan skill dasar, kemampuan dasar sepenting Bapak Ibu di toko menghitung dan menjumlahkan stok barang, mana kurang, mana yang belum. Skill yang Bapak Ibu lakukan waktu Bapak Ibu di kantor, IT kayak akuntansi kayak atau apa kayak lulusan SMA tapi harus bisa Microsoft Word untuk ngetik-ngetik, masukin jadwal Excel, itu wajib kan? Itu wajib. Empati juga wajib. Nah, Bapak Ibu, empati itu penting. Nah, Bapak Ibu untuk membangun relasi, jadi empati itu adalah kemampuan ya, itu tidak bisa dari lahir. Kalau orang tua kita sehat secara rohani dan mental dan relasi, tapi sebagian besar orang tua kita tidak. Ingat, sebagian besar orang tua kita tidak. Empati itu tidak bisa kayak diturunkan kayak begini. Karena papa dan mama saya pintar, mungkin lulusan dia S3, kemudian anaknya otomatis bisa pintar karena ada gen-gen otak yang nyambung gitu loh, masih ada. Itu empati itu sulit diturunkan. Karena itu harus dilatih. Sepintar apapun, setinggi apapun pendidikannya, kalau kita nggak ngelatih empati, itu sulit diturunkan kepada anak-anak. Sulit diturunkan. Jadi perlu dilatih. Nah Bapak Ibu, jadi itu yang kita pengen kerjakan. Empati adalah keterampilan untuk memahami apa ya jalan pikir orang lain, dan merasakan pikiran dia seperti pikiran dia seperti kita bisa merasakan pikirannya, kita bisa merasakan perasaannya, kita bisa menempatkan diri kita pada posisi orang itu, dalam Roma 12 ayat 15 dan 1 Korintus 12 ayat 26 kita dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ini ayat yang paling disepelekan di dalam sejarah relasi. Kita sudah tahu bersama, tapi setiap kali pasangan, anak, mertua, menantu, teman kita, staf kita, karyawan kita, atau bos kita ngomong, ada kata-kata kunci. Mungkin dia mendesak, mungkin dia senang. Wih, lu tahu nggak? Nah, waktu kata lu tahu, ada emosi apa di sana? Lu tahu nggak? Senang. Lu tahu nggak? Emosinya apa? Sedih. Bapak Ibu, sederhana, senang atau sedih, khawatir. Kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kita bisa berada di dalam posisi orang itu. Nah, bukankah karena masalah relasi Bapak Ibu, kita berpindah-pindah dari satu teman ke teman lainnya, dari satu pacar ke pacar lainnya, dari satu pernikahan ke pernikahan lainnya, dari satu gereja ke gereja lainnya, dari satu kantor ke kantor lainnya untuk mendapatkan relasi yang memuaskan. Nah, jadi kita perlu belajar untuk membangun kemampuan ini. Ingat, kemampuan ini perlu dipelajari karena orang tua kita tidak selalu mengajarkannya. Orang tua kita tidak. Sebaik apapun orang tua kita harus menyadari natur mereka memang menuntut, mengharapkan sesuatu, menginginkan.
bukan memberi. Oh, masa sih Pak saya memberi? Oke, kalau memang kita memberi, apa kebutuhan anak-anak kita yang kita perlukan? Apakah kita tahu kebutuhan emosinya? Apakah kita tahu apa yang menjadi kesenangannya, atau sukacitanya, atau kesedihannya? Kita tahu nggak masalah dia yang terbaru? Nah, itu dia, itu tanda pentingnya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus berempati? Apakah karena keluarga kita berempati? Yang tentu saja jawabannya tidak, belum. Apakah karena kita berempati karena kita adalah orang Kristen tok dan teman-teman melakukannya? Tidak. Kita berempati karena kita sudah mendapatkan empati itu dari orang lain, bukan. Model empati kita seperti di persekutuan Rabu kemarin yang Bapak Ibu sudah dengarkan, modelnya siapa? Apa model dan standar empati kita? Siapa? Allah. Allah ya. Bapak Ibu, jadi semua dalam etika atau moral kita, kenapa kita tidak mencuri? Kenapa kita memberi? Kenapa kita bersuka cita? Kenapa kita mengampuni orang lain? Kenapa kita mengasihi orang lain? Kenapa kita bekerja dengan serius? Kenapa kita bekerja dengan disiplin? Alasannya apa? Karena Allah adalah orang yang demikian. Jadi standar kita, model kita itu Allah, bukan melihat kanan dan kiri. Bukan melihat kanan dan kiri. Oh, dia nggak berempati, ngapain gue berempati? Oh, orang gereja nggak berempati, ngapain gue nggak berempati? Nggak. Standar kita Allah. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, standar kita itu Allah. Nah, di dalam Yesaya 54 ayat 8, yang laki-laki boleh baca, Bapak Ibu, Yesaya 54 ayat 8, kita lihat ya, siapa Allah yang kita sembah itu, dan Allah inilah yang perlu kita jadikan standar dan model. Ibu-ibu yang perempuan, Matius 14 ayat 14. Bapak-bapak, Yesaya 54 ayat 8. Yang ibu-ibu, Matius 14 ayat 14. Yesaya 54 ayat 8, bapak-bapak boleh bareng-bareng sama saya yang laki-laki ya. 1, 2, ya. Dengan kasih setia yang kekal, aku akan mempunyai belas kasihan kepadamu. Firman Tuhan penebusmu. Oh maaf, saya baca terjemahan langsung saya ini. Ini saya buat terjemahan sendiri soalnya. Yesaya 54 ayat 8. Bentar. Kelihatannya saya keliru di area sini. Penebusmu. Oke, ayat 8 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau hanya sesaat. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah menyayangi engkau, firman Tuhan penebusmu. Allah bisa marah? Yes, Allah bisa marah, tetapi ada penekanan dari Yesaya. Kasih setia abadi aku telah menyayangi engkau. Kita lihat di dalam sejarah perjanjian lama, tidak ada yang becus dari umat Allah. Ya Bapak Ibu, tidak ada. Hakim-hakim, dosa, minta ampun, Tuhan tolong. Dosa, minta ampun. Jadi kalau Bapak Ibu ingat beberapa bulan yang lalu, waktu kita baca sejarah perjanjian lama, Bapak Ibu, waktu Allah itu masuk kitab hakim-hakim dan raja-raja, semuanya begini semua. Semenjak dari Raja Daud dan Salomo, masuk ke raja berikutnya, semua turun, hancur. Makanya nanti, di dalam perjanjian Alkitab kita, mereka itu akan dibuang di Babel. Akan dibuang di Babel. Bapak Ibu, karena dosa-dosa mereka. Tapi ingat, kasih setia Tuhan abadi dan akan tetap menolong umatnya. Jadi Allah kita, Allah yang juga setia. Ya. Yang ibu-ibu boleh Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus memiliki belas kasihan. Belas kasihan dalam bahasa Yunani, Yesus tuh bukan sekedar bersimpati. Kasihan ya lihat orang miskin tapi nggak bantu. Oke? Dia berbelas kasihan, dia lihat, dia bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Orang-orang lapar Yesus tahu, dan Yesus melakukan mukjizat yang sisa 12 bakul, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tanda bahwa Allah kita adalah Allah yang juga pengasih dan penyayang. Allah kita tidak mungkin bisa mengasihi dan menyayang kalau dia nggak bisa berempati. Waktu Yesus berbelas kasihan, Yesus tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang itu. Rasa sakitnya,
rasa lelahnya, rasa capeknya, rasa laparnya. Rasa laparnya. Ini Bapak Ibu, ini Allah kita. Nah, ini modelnya kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia dan menjadi manusia sepenuhnya. Dan Allah juga sepenuhnya. Dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 coba kita baca. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 14 ayat 15 sampai 16 ini bicara tentang imam besar yang adalah Tuhan Yesus Kristus ya. 1-2 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Imam besar kita Yesus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Allah berempati kepada manusia. Allah turun ke dalam dunia dalam bentuk Yesus Kristus, dalam rupa Yesus Kristus. Dia menderita kelaparan, dia menderita kehausan, dia tahu rasanya dihina, ia tahu rasanya dilecehkan, ia tahu rasanya dibunuh, dan ia akhirnya menderita. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya pun, Bapak Ibu, dia tidak memanggil bala tentara surga satupun. Nah, Bapak Ibu bayangkan kondisi Allah kita, Yesus Kristus itu seperti apa. Dan dia adalah sumber dan standar empati kita. Sehingga dengan katain, Pak, saya nggak bisa mengasihi, ya udah, Tuhanmu siapa? Nah, itu pertanyaannya. Itu Tuhannya. Saat kita menderita, saat kita bersedih, saat kita kecewa, saat kita marah, saat kita terluka, Tuhan tahu dan Tuhan merasakan. Allah kita maha apa? Maha tahu ya, satu. Natur Allah yang kita satu lagi apa? Allah kita pengasih dan penyayang. Jadi Allah tahu persis latar belakang kita. Allah tahu apa yang terjadi waktu kita di kamar dan tangisan kita, atau kita nggak pernah nangis tapi kita hancur di dalam. Allah tahu karena Allah maha tahu, dan Allah tahu kenapa yang menyebabkan kita itu. Dan Allah nggak ngomong kan selalu. Allah nggak tiap hari ngomong, "Woi, ampuni, ampuni." Aduh, udah 30. Enggak, Allah nggak selalu ngomong itu. Allah menyadari semua emosi manusia. Allah tidak pernah mengecilkan sukacita seorang anak yang walaupun gambarnya, yang menurut dia gambarnya bagus, tapi menurut orang tuanya jelek. Wah, Allah senang. Wah, anakku bisa menggambar. Allah tidak pernah merendahkan sukacita seorang suami yang akhirnya setelah 10 tahun naik jabatan. Tidak seperti istrinya. Oh, akhirnya naik ya setelah 10 tahun. Kenapa nggak dari dulu kamu ngomong? Allah bersukacita. Walaupun Allah juga tahu suaminya setengah mati bergumul mau minta. Atau mungkin dia nggak pernah minta dan akhirnya dia dapat. Allah bersukacita. Akhirnya kamu minta kan? Udah dibilang kalau kamu minta kau dapat. Senang, mantap kan? Enggak. Allah kita tidak pernah menertawakan rasa takut kita. Kalau kita tidur itu harus nyala lampu. Aduh dek, udah gede. Lampu masa harus nyalain sih? Matiin lah. Takut hantu. Dalam nama Yesus, usir gitu. Bapak Ibu gampang ngomongnya ya. Allah enggak menertawakan. Kasihan karena dia tahu. Mungkin dia pernah ngeliat. Ya mungkin dia pernah nonton, gara-gara kebanyakan nonton film hantu. Kalau kita sebagai orang tua, makanya udah tahu takut, jangan nonton film horor. Tapi itu terjadi kan, ada mungkin pasangan kita yang takut hantu, tapi tetap nonton film horor. Begitu, terus kita komplain. Nah, saat manusia bersedih, Allah bersedih. Saat manusia bersukacita, Allah bersukacita. Itu standar kita, Bapak Ibu, model kita. Bukan karena apa yang sudah orang lain berikan pada kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita caranya. Apakah kita ngalamin nggak empatinya Allah? Itu dulu Bapak Ibu. Sebelum saya ngomongkan ajarkan caranya setelah ini, Bapak Ibu kita sadari nggak bahwa Allah itu berempati, Allah tahu pergumulan kita, Allah bisa merasakan rasa sakit yang kita rasakan, dan Allah tidak pernah menertawakan, tidak pernah mengecilkan, tidak pernah merendahkan, tidak pernah ujuk-ujuk kayak Allah gitu doang susah amat sih, kau nggak tahu aku udah mati bagi kau di kayu salib. Kadang-kadang ada pendeta ngomong seperti itu. Ya benar juga, memang Allah sudah mengalami penderitaan yang luar biasa amat sangat. Tapi Allah kita tidak pernah mengatakan, Allah bocah masih kecil aja kau. Enggak. Allah berempati kepada umatnya. Allah tahu perasaan umatnya. Nah ini kita alami enggak?
Kalau kita nggak alami, sulit bagi kita untuk berempati. Karena keluarga kita nggak melakukan, teman-teman kita nggak melakukan. Teman kita ngomong, gue susah banget nih, bokap gue begini, berantakan, begitu loh. Terus teman kita ngomong apa kalau anak remaja? Gue juga sama. Kita lagi cerita, bokap gue ngawur. Bukannya, emang kenapa bokapmu? Lu sedih ya, lu jadi marah. Enggak, bukannya digituin. Teman-teman kita nih, khususnya anak-anak remaja, dia ngerasa hidupnya lebih berat, kemudian dia cerita hidupnya yang lebih berat. Oh gitu doang, bapak gua tahu nggak mukulin gua. Tunggu bentar. Ceritanya memang lebih sedih ya dari yang satu anak daripada anak sebelumnya. Tapi si anak ini kan lagi cerita, bokapnya lagi ngawur. Dia lagi apa? Emosinya marah, sedih, jengkel. Anak-anak remaja nggak peduli lu mau sedih marah. Dia berpikir, oh hidupku lebih berat lu. Cuma gitu doang, bapakku mukul aku lagi. Relasi itu permukaan Bapak Ibu. Bahkan baca emosinya pun nggak bisa. Nanyain perasaannya pun nggak bisa. Nah Bapak Ibu, ini area yang perlu kita kembangkan lagi dan lagi. Model kita adalah Tuhan Yesus. Model kita Allah. Kalau kita belum pernah ngalamin, sulit bagi kita untuk memberikan empati itu kepada orang lain. Nah, ini tanggung jawab kita Bapak Ibu untuk belajar berempati. Empati berarti kita mencoba berada di posisinya, oke ya. Kita pasang sepatunya, kita pasang bajunya, saya lebih suka lebih dalam lagi. Kita pasang kolornya, kita pasang kaos kakinya dan baju dalamnya. Kita menjadi seperti orang itu. Kalau dalam konteks dia, apa ya jalan pikirannya, kenapa dia seperti itu? Sampai kita bisa ngomong, oh iya ya, kalau latar belakangku seperti dia, kepribadianku seperti dia, ekonomiku seperti dia, besar kemungkinan aku akan melakukan hal yang sama. Kadang-kadang kita ngomong, kita kasih nasihat ke orang, misalnya apa ya, contohnya ya, misalnya, aduh bu, anak gitu mah tinggal diajak ngomong aja. Emang ibu nggak pernah belajar konseling? Ya memang ibu nggak pernah belajar konseling. Saya belajar konseling, saya tahu. Tapi ibu dan bapak ibu tidak melakukannya. Sehingga saya kadang-kadang kita berpikir dan memasukkan nasihat kita, kalau kita menjadi orang itu, hati-hati nih ya, saya menjadi orang itu, ya iyalah, sekolah saya beda, usia saya beda, gender saya beda, pendidikan saya berbeda. Kalau saya menjadi orang itu, pilihan yang saya lakukan, pilihan yang diambil, pilihan siapa? Aku atau orang itu? Pilihan kita. Latar belakangku beda, ekonomiku beda. Kita harus menjadi orang itu. Kalau kita berada di dalam posisi orang itu, kemiskinannya, kesulitannya, kesehatannya, kehancurannya, hubungannya rusak dengan pasangan, hubungannya rusak dengan mertua atau menantunya. Kalau aku menempatkan diriku pada posisi orang itu, aku paham nggak jalan berpikirnya, aku paham nggak perasaannya. Aduh pak, bu gitu aja sedih, saya aja lebih susah. Nah itu orang yang nggak empatik. Bapak ibu itu orang yang nggak empatik. Kalau kita sudah ngomong kayak begitu, aduh itu ibu kok nggak bisa ya, itu bapak kok nggak bisa ya, aduh susah amat ya. Nah itu nggak empatik, berarti kita tidak sedang menempatkan diri kita pada posisi orang itu. Jadi itu yang perlu dilatih Bapak Ibu. Pahami sudut pandang, jalan pikiran orang lain itu nomor 1. Jadilah seperti orang itu, sadari situasi hidup mereka. Misalnya, setiap kali saya melihat Bapak Ibu, saya akan selalu ingat, oh Ivan bekerja di IT, dia bekerja di sebuah kantor yang merupakan franchise dari luar negeri. Bapak Ibu mungkin merasa ini tidak penting, tapi bagi saya ini penting. Pak Afui dia bekerja di toko, dan tokonya Pak Afui sama tokonya Bu Akian beda. Satu elektronik dan satu bangunan. Elektronik toko Bu Akian tokonya kecil, bukan toko besar, tidak perlu staf dan pegawai. Kalaupun perlu dia hanya perlu 1, tapi kayaknya tidak. Kalau Pak Afui dia membutuhkan begitu banyak staf, tapi beda konteks lagi karena Pak Afui sudah punya bos. Sehingga waktu nanti dia mulai berpikir dan mengambil keputusan, saya mulai melihat kalau aku menempatkan diriku dalam posisi orang ini atau ibu ini, aku harus melepaskan bajuku. Aku harus pakai baju dan kolornya dia. Kok jadi aneh sih sebenarnya, pakai baju dalamannya dia gitu loh. Oke, anakku sudah punya 2, anakku baru lulus kuliah dan kali ini mau kerja. Apa rasanya ya? Kenapa aku mengambil keputusan itu? Ya iyalah, saya belum punya anak, usia saya 38, bukan usia 50 plus Bapak Ibu. Jadi cara saya ngambil keputusan beda.
Cara saya keputusan beda. Sehingga nasihat yang saya berikan adalah nasihatku yang tidak cocok untukmu. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena jalan hidup kita berbeda. Jadi bangun empati itu, pahami sudut pandangnya. Kalau aku semiskin dia, kita ngomong aja langsung. Wah, pendapatanku cuma 1,5 juta sebulan, sama seperti Bapak itu. Aku ada di rumahnya yang dia baru sewa dan itu pun masih berhutang selama 2 bulan. Aku tidak memahami si orang bapak atau seorang ibu dalam posisi kita. Wah, di ruko yang sudah diberikan oleh gereja yang saya tidak membayarkan biaya kontrakan dan itu sangat meringankan, bukan? Dan tidak membayar listrik. Berbeda dengan bapak ibu, masuk dalam satu rumah harus bayar. Nah, kita nggak ada pump karena kita pakai apa namanya? Pakai boran itu, pakai sumur. Harus bayar listrik, harus berelasi tetangga dengan orang-orang yang nggak percaya. Relasi saya dengan orang di kanan kiri cuma, "Oh, Pak, gimana kabarnya?" Bapak ibu tinggal di rumah, samping kanan kiri. Kalau aku pakai bajunya dia, apa yang kemungkinan muncul dalam pikiranku, apa perasaanku? Nah, di titik itu Bapak Ibu kita akan sangat berhati-hati untuk memberikan nasihat. Karena nasihat yang kita berikan biasanya nasihat kalau kamu jadi saya. Bukan kalau kamu jadi diri kamu. Itu pandanglah, pahami sudut pandangnya. Apa saja kemungkinan-kemungkinannya? Nah, Bapak Ibu di sini kita mulai berasumsi. Jadi ingat, yang tadi saya ngomong adalah kita belajar berasumsi. Karena kita nggak tahu pasti. Oh, anaknya Pak Sinto begini, yang kecil. Oh, si Nathan dulu dia, wah aktif sekali ya. Sekarang agak lebih santai. Tapi saya belum tinggal di rumahnya 24 jam sehari. Saya tidak di tokonya 24 jam sehari. Saya nggak tahu jalan berpikirnya. Tapi saya cuma mengasumsikan, oh ada kemungkinan karena begini, oh kalau saya pasang bajunya dia, kalau saya pakai baju dalemannya, mungkin saya akan bereaksi seperti itu. Mungkin saya akan bertindak seperti itu. Ingat ya Bapak Ibu, jadi kalau kita masih ngomong begini, alah, kalau aku jadi dia, pasti gua labrak itu orang. Pertanyaannya adalah, aku bukan dia, dia bukan aku. Kita yang harus menempatkan diri dalam posisi orang itu. Sampai pada kita satu kesadaran, oh iya ya, masuk akal dia ngambil pilihan itu. Ya karena dia adalah dia, bukan saya. Jadi pahami Bapak Ibu. Pahami ekonominya, pahami pekerjaannya, pahami anaknya berapa, pahami usia anaknya, pahami gendernya. Nah, dari sini saja teman-teman Bapak Ibu, kan kadang-kadang kita punya masalah kalau ngomong sama anak muda kita nggak ngerti ngomongan anak muda. Anak muda ngomong dengan orang tua, anak muda itu nggak ngerti ngomongan orang tua. Itu namanya kurang empati. Sesederhana itu. Kok bisa? Nah, coba saya tanyakan. Bapak Ibu, misalnya begini. Waktu seorang anak ngomong game, dan dia asik banget main game. Kayak, wow, seneng banget nih, aku mau beli diamond. Bapak Ibu tahu nggak diamond atau jam tergantung gamenya? Nggak tahu kan apa itu? Nggak paham ya? Bener kan? Dia lagi main game, dia lagi beli diamond, uang jajan dari papa mamanya dipakai beli gem atau diamond lah, atau poin atau apalah, atau cashnya lah untuk bisa main game. Kita nggak pernah main game dan beli game, ya. Kita nggak paham dong. Tapi kita pernah melakukan permainan yang membuat kita suka cita nggak? Bapak Ibu pernah dong mainan tradisional? Saya dulu pernah main patuk lele, main kelereng, pernah ya? Oke, pernah. Kita mulai kaitkan dengan pengalaman yang pernah kita alami. Oh, jadi dia lagi melakukan permainan, tapi aku nggak tahu itu apa game, aku nggak tahu apa itu skin, aku nggak tahu itu apa tower-toweran. Kita kadang nggak perlu pahami semua kosakata dia, tapi kita bisa merasakan dia lagi seneng banget karena lagi waktu dia main game, dia menang atau dia dapat item, alat barang tertentu. Oh, mungkin mirip kayak saya yang main kelereng, waktu saya menang, cetak, saya pulang-pulang dapat segepok. Sama nggak Bapak Ibu? Ada kesamaan nggak? Ada dong. Kita ngomong game, anak-anak ngomong game, kita dulu pernah main, dapetin kelereng, pulang-pulang kita dapat satu pak kelereng. Atau zaman dulu saya SD, saya masih main game, jadi saya udah tahu. Bapak Ibu dulu mungkin zaman itu main yang macam-macam lah. Kalau zaman saya dulu ada main stiker gitu loh. Kalau di Medan itu pakai stiker yang ditepok-tepok, stiker untuk tempel, tapi ditepok, kalau ke atas menang, kalau ke bawah kalah gitu. Jadi kita main gitu, tepok. Oh iya ya, dia seneng. Nah, kita kaitkan dengan pengalaman kita di masa lampau. Oh, anakku seneng.
Kita nggak selalu perlu paham skin apa itu game, nggak. Teman-teman yang muda, kita nggak perlu paham kehidupan orang tua kita seperti apa. Nggak perlu kok. Karena bukan kita jalan hidup mereka, tapi emosinya sama dong. Saat orang tua kita stres atau cemas karena mikirin tentang kita, sekarang teman-teman pernah nggak kita itu stres mikirin teman kita atau stres entah mikirin sesuatu atau pekerjaan kita? Pernah kan? Pernah kan? Saya nggak pernah narkoba. Bisa nggak kita berempati sama orang yang pakai narkoba? Caranya bisa. Orang narkoba, orang yang kecanduan. Kita ambil prinsip ya, orang itu kecanduan. Dia pengen melakukan sesuatu, pengen lepas tapi nggak bisa lepas. Oke, coba pahami. Dia pengen lepas, tapi nggak bisa lepas. Sekarang Bapak Ibu, coba ingat-ingat pengalaman kita, di mana kita pengen lepas dari perilaku tertentu, atau bahkan mungkin pengen lepas dari pasangan yang tertentu, tapi nggak bisa lepas-lepas. Selalu terikat terus. Udah ngerasa? Rasa nggak putus asanya? Kita nggak perlu pakai narkoba, Bapak Ibu, untuk bisa merasakan. Lu nggak pakai narkoba, lu nggak tahu. Tapi dalam batas tertentu, saya tahu apa rasanya putus asa. Saya tahu apa rasanya terikat. Aku pengen baik, sabar sama orang, tapi mulutku ngomong, comel aja terus. Dan selalu jadi masalah. Dan kemudian kita mulai berpikir, oh iya ya, aku juga pernah terjebak. Aku pengen melakukan yang benar, tapi aku terikat oleh kemarahanku. Orang itu orang narkoba. Terikat oleh obat-obatannya, entah apapun itu. Kita mulai bisa ngerasain posisi dia. Bedanya lagi, oh narkoba masang, nyolok, nggak tahu, tergantung jenisnya lah. Mulai dari ganja yang paling ringan sampai nanti yang masukin ke dalam. Kita mulai ambil Bapak Ibu. Apa yang terjadi ya? Bapak Ibu, ibu-ibu tidak perlu memahami seluruh pekerjaan suami kita. Nggak perlu. Suami kita senang main golf atau mancing bahkan. Saya nggak pernah mancing dan saya nggak tertarik dengan apapun itu memancing. Tetapi waktu dia mendapatkan sebuah ikan, walaupun kecil, kita langsung kaitkan dengan pengalaman kita. Pernah nggak kita mendapat sesuatu yang kecil, sederhana, tapi kita senang banget? Pernah dong mendapat sesuatu kecil, sederhana, tapi kita senang banget. Nah, kita kaitkan emosi itu. Oh, suami saya senang ya. Ipi senang ya dapat ikan. Iya. Mulai cerita dia. Nah, di situ apa sih ngomong? Iya, 2 jam nunggu coba loh. Ganti-ganti umpan, ganti-ganti bait. Aduh, ganti-ganti bait. Bukan bait lagu. Ganti-ganti bait. Saya udah nyoba-nyoba masang pakai pelet lah, pakai inilah, pakai itu. Ya, dan kita nggak paham, Bapak Ibu. Ya, kita nggak paham dong urusan macam. Pelet sih masih ngerti. Cuman jenis-jenis pelet mana tahu saya itu. Jenis-jenis rolling itu saya mana tahu saya, Bapak Ibu. Tapi saya tahu emosinya. Oh, saya mulai kaitkan, saya seneng. Oh ya, sama kayak saya dulu ya, saya seneng kayak begini. Oh, saya bisa rasakan emosinya. Nah, di situ Bapak Ibu kita itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Pahami jalan pikirannya, tempatkan posisi kita pada posisi dia, jangan pakai posisi kita. Itu nomor 1. Dan yang kedua, Bapak Ibu, merasakan perasaan-perasaan dia. Dia perasaan senang. Bapak Ibu pernah senang dong? Pernah ya? Dia khawatir. Kita pernah khawatir nggak? Pasti. Dia stres karena ditekan oleh bosnya. Kita pernah stres nggak ditekan oleh orang tua kita? Anak-anak. Bisa dong, bisa rasain dong. Anak-anak kita stres. Nih, sekolah gua ngawur, masa kasih nilai begini-begini? Kita mungkin cuma lulusan SD, kita nggak pernah dengar apapun, aku juga nggak inget. Tapi kita bisa tahu kan, oh iya ya, anggap aja saya punya bos, tapi bos saya tidak memberikan yang sepatutnya untuk saya. Oh, saya bisa tahu rasa-rasanya dikit. Kita nggak perlu mengecap perceraian, narkoba, kita tidak perlu menjadi seorang, saya nggak perlu memiliki ovum, Bapak Ibu, dan kandungan untuk bisa merasakan perasaan seorang ibu yang anaknya mati duluan. Kita bisa mencerna sedikit, nggak bisa 100%, tapi mencerna sedikit. Kesedihannya yang dalam. Oh, ada bulan-bulan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan wanita, sekali sebulan, kecuali kita sudah menopause. Nah, bagi wanita-wanita yang menopause, ada kemungkinan sebagian dari kita akan kehilangan jati diri. Gue mau ngapain ya hidup ya? Oh, saya nggak pernah seperti itu, tapi saya pernah dulu
merasa kehilangan panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Rasanya nggak enak, saya kayak pengen keluar, tapi saya bingung. Saya udah kadung jadi S1 teologi, masa saya mau keluar dari pelayanan? Oh, ibu itu juga sama. Dia stres mungkin di dalam keluarganya, dia pengen bebas, tapi sudah nggak bisa bebas lagi. Dia punya suami dan dia punya anak. Oh, aku bisa merasakan ya, rasa terkungkung, ya, perasaan terkungkung. Orang tua bisa pahami anak, anak bisa pahami orang tua. Tidak ada topik yang kita tidak bisa rasakan dan pahami. Itu empati. Itu empati Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu dilatih. Nah, seringkali kadang-kadang kita itu waktu kita mendengar pasangan kita atau teman kita atau jemaat kita, kadang-kadang kita tuh suka ada masalah namanya selective hearing. Selective hearing itu seperti ini. Kadang-kadang kita punya masalah, misalnya Bapak Ibu, pasangan kita berbicara tentang pekerjaannya di kantor, kemudian pasangan kita ngomong, aduh gila di kantor ini gue kewalahan banget deh, begitu. Proyek ini membuatku tertekan, bosku nuntut aja terus. Kemudian seringkali kita hanya mendengar, oh bos suka menuntut. Padahal sebenarnya yang orang itu pengen katakan adalah bukan masalah menuntutnya, masalah dia tertekan. Masalah dia mungkin sesuatu yang tertekan dengan pekerjaannya, bukan karena bos. Jadi Bapak Ibu, kita mulai pahami juga kalimat-kalimat yang orang lain tuh ucapkan. Oke, jadi Bapak Ibu itu yang perlu kita pelajari. Ini kayaknya itu saya lewatin aja lah ya, tentang selective hearing ya. Jadi belajar berempati ini juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar seseorang ngomong tentang kita, contohnya, saya sering dengar kalau Pak Peredi ngomong, nggak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan suara saya tambah keras ya, atau tambah pelan. Ini aja udah cepat ngomong. Saya kalau khotbah ada 2. Suaranya pelan dan kecepatan. Ya. Ini udah berkali-kali saya dengar. Kalau kita masih menyimpan luka hati, ingat Bapak Ibu, relate strong yang kita sudah pelajari kemarin. Kalau ada jemaat ngomong kayak gitu, dan saya menjadi orang yang sensitifan, yang saya pikir apa? Coba Bapak Ibu. Oh, udah capek-capek gua pelayanan, lu ngomongin sekarang tentang khotbahku. Bisa ya? Bisa dong? Bisa kan? Orang lagi ngomong, bukan ngomong ke saya, ngomong di belakang. Oh, Pak Peredi kalau khotbah itu ini ya, kompleks sekali ya, pusing ya. Begitu. Kebetulan ada orang ngomong ke saya. Sebagian dari kita pikirannya pasti apa? Ih gila, gua nggak dihargai. Padahal dia cuma ngomong realitanya, dan memang realita khotbah saya kadang-kadang terlalu cepat, suara saya terlalu pelan, kadang-kadang kurang contoh. Kadang-kadang kalau kita masih punya luka hati yang kita pendam, Bapak Ibu, semua kata-kata orang sebaik apapun itu kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang negatif. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Waktu kita mulai belajar berempati, saat kita belajar berempati, kita nanti akan mulai melihat orang itu. Saya Bapak Ibu pernah cerita bagaimana saya dulu pernah di grup, saya itu ditegur di depan sekitar belasan orang. Begitu, di depan belasan orang di WA. Saya paling benci kalau saya ditegur itu di depan banyak orang. Lu mau hadapan yuk 1 lawan 1, tapi jangan rame-rame lo begitu. Lu mempermalukan. Tapi selagi saya marah, saya mulai pikirkan, individu itu seorang petinggi di kantornya. Dia seorang bos. Mungkin dia dulu pernah karyawan, tapi selama setahu saya 30 tahun terakhir, posisi dia cukup tinggi. Dan dia salah satu tangan kanan dari bos besar. Salah satu bos besar yang ada di Indonesia. Rumahnya di sini. Oh, oke. Saya mulai paham. Memang berarti cara dia ngomong adalah cara yang dilakukannya dengan karyawan lain. Dia belak-belakan, ngomong depan mata. Dia itu nggak bisa bedakan apa itu ngomong dua mata dan apa tuh ngomong tentang kelemahan orang di grup atau di banyak orang. Oh, oke. Oh, jadi kita mulai paham. Kalau aku jadi dia, 1 lawan 1 dong. Tapi kan aku bukan dia. Dia adalah dia. Dengan latar belakangnya, dengan ekonominya yang sangat tinggi. Dan aku nggak perlu mikir, memangnya orang kaya brengsek. Itu cukup sering saya dengar Bapak Ibu. Karena gara kita merasa ekonomi kita lebih rendah, kita berkata, oh orang kaya brengsek ya. Bentar. Kita mulai pahami, mulai menempatkan diri kita pada posisi dia. Oke, aku bos besar, aku punya ribuan karyawan,
Aku juga, si bapak itu pernah cerita, dulu dia pernah diperlakukan seperti itu. Iya, saya kalau sama bos saya, itu kita belak-belakan aja ngomong. Oh, berarti dia itu mode komunikasinya belak-belakan. Bagi dia itu nggak ada mode komunikasi orang Jawa. Santai gitu loh, ngomongnya ngomongnya agak lembut dikit gitu loh, agak diplomasi dikit. Oh, saya perhatikan sukunya. Suku itu. Oh, oke 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 oke. Oh, istrinya pernah cerita. Oh iya ya, sekarang saya tahu. Saya memang kalau jadi bapak itu, dia mungkin tidak paham dan tidak ngerti apa artinya ngomong empat mata. Dia taunya ngomong di grup. Emosi saya mulai turun, Bapak Ibu. Waktu kita mendengar orang lain berbicara, Bapak Ibu coba tempatkan sebentar kalimat itu maknanya apa ya? Makanannya kok dikit ya? Misalnya kayak sekarang nih, kan saya bawa kue ya. Kok kue ya? Kadang-kadang kita bisa nyeplos dong kayak gitu kan, karena lapar ya. Ya, itu karena lapar. Kok cuma kue? Gitu. Nah, bagi orang yang bawa, kadang-kadang itu akan berpikir, oh, gitu ya orang Kristen. Mampus lu ya, nggak akan pernah lagi gua bawa itu kue. Ya Bapak Ibu ya, bisa loh, bisa jadi. Loh, makanya kita mulai nepatin. Tunggu bentar. Oh, si bapak itu, nah itu biasa bukan bapak-bapak, kemungkinan besar pasti ibu-ibu. Oh, ibu itu ngomong kok kayak gitu ya? Oh, aku ingat. Oh iya iya iya, dia kalau bawa makanan selalu makanan. Kayaknya bagi dia kalau makan nggak nasi itu makannya bukan makan, gitu loh dikit. Oh iya iya, mungkin aku bisa pahami juga perspektif dia. Dia mungkin kelaparan, pagi nggak makan. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita mulai menempatkan diri pada posisi dia. Oh iya 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 iya. Nah, sebagian dari kita kerjanya di pasar. Oke, Bapak Ibu. Orang-orang pasar ngomong tuh belak-belakan. Nggak ada saring-saringan sama sekali. Nah, kita harus berubah harusnya Bapak Ibu ya. Kita harus belajar diplomasi. Karena banyak luka-luka gara-gara ngomongan kita. Banyak sekali di sini. Tapi pada saat yang sama, kita juga belajar. Oh iya ya, kerja di pasar memang begitu gitu loh. Kita kalau kerja di kantor, semua orang itu bertata kerama. Tata keramanya banyak. Pagi Pak, pagi Bu. Paling enak ke BCA daripada ke bank lain. Kenapa? Karena ada budaya tata keramanya. Oh, tapi yang ini enggak ya, modelnya memang seperti itu. Oh, oke oke oke. Oh ya udah. Nah, jadi kita mulai menempatkan pada posisi orang itu, stresnya dia, ngomongannya. Jadi kita mulai sedikit lebih redam kemarahan kita dan emosi kita, dan kita nggak perlu semarah itu. Lagi pula, kita pernah berpikir, oh ya, apakah aku pernah ya seperti ibu itu ya? Jangan-jangan aku pernah loh ngomong kayak gitu tentang temenku. Lagi ulang tahun, temennya cuma bawa ke KFC. KFC-nya ayam doang satu sama nasi, sama air putih. Terus kita komplain, ya KFC doang. Oh iya ya, kaitkan dengan pengalaman kita. Oh, aku bisa ngerasakan ya, rupanya mulutku juga comel juga ya. Oh, mulai kita ngerasa kan, emang kalau comel gitu apa aku salah? Sebenarnya enggak juga sih, waktu itu aku bukan menghina temanku. Yang ngajak teman kita itu mungkin teman baik kita. Ya memang karena aku lagi lapar, cuman kaget aja. Kok bawa ulang tahun cuman satu ayamnya bukan dada mentok lagi, cuman sayap paling kecil, aqua doang gitu loh. Kan kita lagi lapar nih, udah acara 2 jam gitu loh. Ya, kita tetap temanan baik, tapi kita tahu, oh kadang-kadang mulut kita suka ngomong begitu-begitu aja Bapak Ibu, terlalu cepet. Nah, kita mulai berempati lagi. Oh iya iya, oh saya pernah, oh ya mirip kayak saya dulu, aduh jadi malu gitu. Oh, tobat ya. Kita jadi bertobat juga kan untuk tidak comel mulut kita. Nah, Bapak Ibu, jadi itu menolong kita untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Bapak Ibu punya luka hati, punya ya, udah dibahas 1 bulan terakhir. Bapak Ibu mungkin sudah mulai catat banyak. Coba tanya Tuhan, Tuhan kalau aku pakai baju dalamnya dia, apa yang akan ku alami, apa yang ku rasakan? Waktu saya pakai baju mama saya atau papa saya ingat siapa keluarganya. Saya ingat bapak saya diapain oleh kakek saya. Saya ingat dia punya 5 bersaudara kalau ayah saya. Saya ingat latar belakang dia, kena dia ambil ini, dia ambil itu, dia pegang itu. Oke. Jadi, Periadi, pantaskah kau marah kepada dia? Iya juga ya Tuhan ya. Dia sama aku beda. Aku di konseling 2 tahun. Aku ada terapi kelompok. Aku ikut
kelompok pemulihan. Papa mama saya enggak. Siapa kamu berharap papa mamamu seperti kamu? Oh iya. Dan kita mulai menempatkan diri kita dalam posisi mereka. Ada orang yang ngamuk-ngamuk dan tukang nipu. No. Kita mulai nempatin, kenapa ya dia jadi nipu ya? Oh, lihat latar belakang keluarga. Oh, latar belakangnya ada pencuri, papa mamanya bermasalah. Anak ini anak yang mungkin agak dibuang-buang dikit. Dan kemudian kita mulai pegang. Oh iya ya, kasihan loh. Jadi penipu karena latar belakangnya. Oh, kalau aku jadi dia, aku nggak akan kayak gitu. Iya, kita bukan dia. Dia adalah dia, kita adalah kita. Makanya kita ambil posisi orang itu. Oke. Udah mulai bisa merasakan ya. Oh, udah ada pengalaman. Oh ya, mirip kayak aku dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menolong kita untuk belajar empati. Orang tua ke anak ke orang tua, kita ke menantu atau mertua kita, atau ke karyawan kita bahkan. Bapak Ibu punya karyawan, Bapak Ibu mulai sadari nggak apa sih yang mereka pikirkan dan rasakan? Saat mereka duduk, saat mereka kehujanan, saat mereka kecapean, saat mereka ngeles, Pak, mau pulang ke kampung, tapi habis itu nggak pulang-pulang. Ya, itu terjadi, Bapak Ibu beberapa cerita ya, nggak pulang-pulang. Tapi coba dipikir-pikir aja, apa ya model-model seperti orang itu ya? Daripada kita berpikir, oh ya memang ya, orang-orang model kayak gitu memang nggak bisa ada kerjaan. Ngawur, gue nggak akan mau hire lagi orang-orang kayak gitu. Langsung otaknya suuzon gitu loh Bapak Ibu. Tapi kita nggak belajar kreatif. Oh, rupanya memang model-model kayak begini. Apa karena aku? Oh iya ya, aku baru ingat juga. Rupanya mungkin dia tertekan sama saya. Oh iya ya, mungkin dia juga merasa gajinya kurang. Sekarang saya mulai paham kenapa orang-orang ini mungkin tidak stick lama. Nah, sekali lagi saya nggak tahu ya Bapak Ibu, karena saya nggak pernah punya karyawan. Bapak Ibu yang tahu. Karyawan yang Bapak Ibu bayar. Dan modelnya berbeda, bukan karyawan kantoran yang gajinya UMR. Nah, Bapak Ibu karyawan gaji-gajinya yang pasti di bawah dan mereka dari kampung. Modelnya beda. Kita yang tahu. Nah, jadi kita mulai empati dan kita mulai melihat apa yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu. Dimulai dengan apa? Empati. Nah, jadi ini akan menolong kita Bapak itu untuk bangun. Jadi yang pertama-tama kita bangunlah empati. Standar kita model kita siapa? Ingat ya, Tuhan. Standar empati kita siapa? Tuhan. Model empati kita siapa? Tuhan. Yang kedua, latih. Karena ini kemampuan. Bagaimana Bapak Ibu jago dalam berbisnis dan berdagang? Karena Bapak Ibu berlatih. Mencoba. Pahami pikiran orang, rasakan apa yang dia rasakan. Kalau masih bingung, kaitkan dengan pengalaman kita sebelumnya. Kaitkan. Ada kesamaan nggak ya? Ada kecocokan nggak ya? Di mana? Dan dilatih. Coba pikirkan, coba tulis. Khususnya sekarang dengan pasangan. Bapak Ibu pasti punya pasangan, punya anak. Coba sadari. Apalagi kita udah kenal anak kita 20 tahun. Kita kenal orang tua kita sudah 20 tahun. Kita kenal mertua menantu kita selama berpuluh-puluh tahun. Pasangan kita udah kenal lama. Coba diingat-ingat Bapak Ibu. Sehingga setiap kali dia ngomong, kita tahu. Kita bisa tebak. Sampai nanti kita bisa mulai merasakan begini. Kita tahu apa yang dia minta sebelum dia minta. Pasangan itu enaknya itu Bapak Ibu. Saat kita mulai mengenal seseorang, kita tahu apa yang akan dia minta bahkan sebelum dia minta. Itu adalah titik empati yang luar biasa. Itu titiknya. Kita bisa tahu apa yang dia minta sebelum dia minta. Tentu harus komunikasi. Cuman karena kita bisa berempati, kita bisa kenali. Nah, itu semoga menolong. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan di dalam kehidupan kami untuk terus boleh membangun empati kami. Dan Tuhan terus boleh pimpin kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa masih ada begitu banyak hal yang harus kami latih, harus kami kembangkan, tapi biar kiranya Tuhan boleh menolong dan Tuhan sendiri juga boleh memimpin kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.